Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi apapun itu bosku. Oke, di tangan saya ada servisan adaptor ya. Ini adaptor Brilink bosku ya. Oke, dan kerusakannya bisa dilihat sama teman-teman di sana. Konektornya udah amburadul ya. Ya, ini datang ke saya sudah dalam keadaan seperti ini ya. Yang datangnya agen Brilink ya, ibu-ibu, lupa saya namanya ya, siapa ya, ibu Pipih gitu ya, ibu Dede atau Bu Eha ya, kayaknya ibu Pipih ini ya. Oke, dan cara memperbaikinya sangat gampang sekali ya. Jadi kalau misalkan ibu Brilink yang minta bantuan ke saya untuk memperbaiki adaptor mesin EDC nya, bisa sendiri nanti ya. Jadi cara memperbaikinya seperti ini ya bosku. Oke, kita plentek semuanya ya, dikarenakan ini udah amburadul dan nggak enak dipandangnya. Jadi ini bentuknya kayak apa ya, siku-siku ya. Ini bentuknya siku-siku, maaf apa ya ya, jadi posisinya siku-siku ya, 90 derajat. Oke, dan kita akan perbaikinya apa ya, lurus aja ya, kita perbaiki lurus. Dan untuk untuk mengetahui yang mana positif dan yang mana negatif ya, biasanya untuk adaptor yang 9 volt ya, yang tengah itu positif ya, dan yang pinggir negatif. Oke, seperti itu ya bosku. Jadi jangan sampai salah untuk memasangkan kabelnya ya, karena kalau misalkan salah itu akan fatal akibatnya ya untuk mesinnya. Jadi perangkat-perangkat yang mengkonsumsi arus DC, apabila kita salah untuk pemasangan positif dan negatif, itu sangat fatal ya akibatnya. Oke, kalau misalkan masih belum yakin, bisa dilihat di adaptornya ya. Biasanya di belakang adaptor suka ada petunjuk ya, yang mana positif dan yang mana negatif. Oke, dan di sini saya udah berpengalaman untuk yang adaptor yang seperti ini. Biasanya yang positif itu di tengah dan yang negatif di pinggir ya. Oke, sebelum ditempelin seperti biasa kita tambahin timah. Dan mohon maaf di sini soldernya jelek ya. Mata soldernya jelek. Bisa dilihat sama teman-teman, itu mata soldernya jelek. Oke. Mohon maaf apabila ada berisik di belakang ya. Sampai-sampai ini soldernya saya menyolder untuk menambahin timah di kabel-kabelnya itu di tengah-tengah mata solder. Saking jeleknya soldernya bosku. Oh maaf, mata soldernya ya. Saya belum beli mata soldernya yang baru. Oke. Dan untuk pemasangannya, yang negatif di pinggir dan yang positif oke bosku, dilanjut kembali ya. Yang pinggir negatif, yang tengah positif. Oke. Dan untuk mempresisikan atau untuk mematchingkan agar kelihatannya enak ya, kita pakai aja lem tembak ya, gun blue, seperti yang teman-teman lihat di video ini. Jadi untuk agar si konektornya enak dipandang ya, jadi kita tambahin lem tembak seperti ini ya, biar enak aja gitu loh bosku ya. Dan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen positif untuk kedepannya giveaway bosku ya. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi ibu yang punya adaptor ini ya, ibu Brilink, bisa melakukannya ya sendiri di rumah
dengan catatan punya solder ya. Punya lem tembak, punya timah. Oke, bisa memperbaikinya sendiri. Kalau misalkan ribet ya kasih aja ke tuser. Dan untuk meratakan lemnya pakai aja solder ya. Dan ini saya pakai solder yang satu lagi, karena solder yang pertama yang itu mata soldernya udah jelek ya. Dan ini juga soldernya udah jelek nih. Ini udah bertahun-tahun ini solder ya. Solder murahan. Oke, di sini lem-lemnya ya, lem tembaknya kita matching-matchingin ya. Kita percantik biar bulat, biar enak dipandang ya. Jadi setelah ini oke, bisa dilihat sama teman-teman ya, sudah kelihatan enak dipandang. Jadi kita pakainya juga ya, kita colokin ke mesin EDC-nya, enak ya. Dan setelah itu tambahin solasi ya, solasi ban. Oke, gampang banget kok bosku ya untuk memperbaiki konektor adaptor mesin EDC ya. Oke, iya, kita tambahin solasi. Jadi jangan cuma pakai lem tembak aja ya, tapi pakai juga solasi ya, untuk ya jadi enak kan dipandangnya ya. Tuh kan bosku, jadi kelihatan cantik. Nah gitu loh bosku ya. Yang awalnya ini berbentuk siku-siku ya, 90 derajat, kita ubah menjadi lurus kayak gini ya. Oke bosku, bisa dilihat ya, lurus seperti ini. Oke, dan sekarang kita tes bosku ya. Ini sudah beres. Coba kita tes dulu ya. Testing apakah di konektor ada keluaran tegangan. Dan adaptor untuk mesin EDC ini tegangannya 9 volt bosku ya. Oke, bisa. Oke, kita lihat ya. Di sini mereknya 4pack atau apa ini. Nah, ini seri-seri untuk mesin ya. Biasanya ini seri-seri untuk mesin EDC. Dan ini kebetulan mesin EDC-nya mesin EDC apa ini? Brilling ya. Oke, bisa dilihat sama teman-teman, itu outputnya 9 volt dan arusnya DC 1 ampere. Dan di sana ada tanda icon ya, plus minus. Plusnya di tengah, minusnya di pinggir bosku ya. Jadi apabila bingung di mana min plusnya, bisa dilihat di adaptornya. Biasanya suka ada ya petunjuk untuk min plusnya. Oke, di sini kita tes ya. Kita colokin ke listrik. Dan di sana ada indikator warna hijau, itu pertanda adaptornya sudah bekerja ya, menyala ya. Oke, kita cabut dan lihat lampu indikatornya dan mulai perlahan mati ya. Oke, mati ya. Kita colok lagi kabel listriknya. Maaf, oh ini colokan listriknya bosku kurang kenceng. Oke, bisa dilihat ya sama teman-teman, itu lampu indikator adaptornya menyala ya, hijau. Oke, kita tes di sini ya. Yang tengah positif, yang pinggir negatif ya. Di setelan multitesternya 10 volt DC. Oke, kita lihat ya, apakah ada tegangan? Di sini harus ada tegangan ya, 9 atau lebih. Biasanya di sini ada 9,5 atau 10 ya, atau pas 9 volt, dan harusnya ini lebih dari 9 ya. Oke, coba kita ganti pakai multitester yang satu lagi ya, dan kita tes di setelan DC 10 volt. Oke, kita cek yang tengah positif dan yang pinggir negatif. Oke, bisa dilihat sama teman-teman, dan ini sudah mantul ya, hampir 10 volt ini bosku. Mantul ya, 9 lebih. Oke lah bosku, sampai di sini ya. Di sini sudah beres. Jadi yang punya adaptor ini ibu-ibu punya Brilling ya. Jadi dia agen Brilling.
Oke, see you next video. Salam teknisi newbie. Jangan lupa subscribe bosku.